Ya, jadi saya sudah bikin video khusus mengenai Paulus, yaitu tafsir surat Yasin ayat 14 ini. Teman-teman bisa lihat di seri Al-Hayat Indonesia, itu saya kasih 25 tafsir. Saya kasih linknya tafsir Islam yang menyatakan bahwa ketiga utusan yang ada di surat Yasin itu adalah Syama'un, Yuhana, dan Bulus, yang disebutnya Sadik, Saduk, dan Salum, dan jelas itu Bulusnya adalah Paulus. Jadi ada 25 tafsir Islam yang menyatakan bahwa Bulus ini tadinya menghina Yesus Kristus, menghina Isa Al-Masih. Kemudian dalam perjalanan dia bertemu, dia bertemu dengan Isa Al-Masih. Kemudian matanya katanya buta karena kena ujung sayap daripada malaikat. Ya, jadi ceritanya nggak sama dengan di dalam Alkitab kita. Kalau di dalam Alkitab kita dia ketemu Tuhan Yesus, ya, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, Paulus, ya, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Kemudian Yesus mengatakan, ini aku Yesus yang kamu aniaya. Tapi di dalam tafsir itu dikatakan Paulus matanya buta kena sayap daripada malaikat. Jadi orang Kristen dan Muslim harus tahu ya bahwa ketiga utusan di surat Yasin itu adalah Simon Petrus, Yohanes, dan Paulus. Dan Muslim di dalam tafsir itu kebingungan. Kacau, ya? Ini salah, ngelantur ini sesaat ini. Gua tantang lu Anu, gua tantang, gua bisa buktikan 25 tafsir Islam. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Kemarin membuktikan Yesus Tuhan atau Nabi. Ayo. Kamu diam dulu, sudah terbukti nabimu bukan nabi. Kamu salah. Dan Yesus adalah Tuhan, nabimu bukan nabi. Nabimu salah. Ajaran penjajah. Mak, kamu ya. Jadi 25 tafsir Islam ini saya bisa berikan referensinya, saya bisa berikan linknya, saya bisa berikan penulisnya, saya berikan tahun kapan tafsir ini ditulis. Pak Bob, ya, kalau dia nggak bisa diatur, jangan didengerin otak gorila ini. Jadi teman-teman Kristen harus pinter ya. Itu sudah saya kasih itu 25 tafsir Islam ya. Dan dikatakan di situ Paulus, yang mereka bingungkan gini, dikatakan ketiga ini adalah utusan Isa, tetapi di dalam Quran dikatakan ketiganya adalah utusan Allah. Itu yang mereka bingungkan. Karena jelas di dalam tafsir dikatakan ketiganya adalah utusan Isa Al-Masih. Dan dikatakan di dalam tafsir itu yang paling kuat, yang mempunyai tanda-tanda dan sign and wonder yang paling kuat adalah Paulus, di mana Paulus membangkitkan orang mati, dikatakan di situ dengan kuasa yang diberikan dari Isa Al-Masih. Nabi Muhammad sama sekali nggak bisa buat keajaiban apapun, tetapi Paulus di dalam tafsir tulis membuat tanda-tanda dan mujizat, bahkan membangkitkan orang mati. Luar biasa Paulus, ya. Makanya saya bertanya, mana kalau dikatakan utusan, mana mujizatnya? Nggak ada. Bisakah nabimu membangkitkan orang mati seperti Paulus, mencelikkan mata orang buta, bayangannya menyembuhkan orang sakit seperti Petrus, bahkan sapu tangannya Paulus juga menyembuhkan orang. Itu kata Yesus di Bible yang merahnya. Jadi kamu sudah dilibas habis, ya. Adil akan segera bermunculan dari antara Indonesia, sebab sekarang adalah zaman internet. Zaman internet di mana tidak bisa lagi ditutupi. Begitu modelnya. Ya. Kalau dulu umat Muslim hanya bisa menghafal Quran tanpa boleh bertanya dan tanpa mengerti artinya, tapi tidak di zaman internet ini akan kita buka habis. Kita akan buka habis Quran dan hadis-hadis kalian. Kata-kata Yesus itu lu mau beraninya nanya doang, berisik lah. Bisa bersembunyi di zaman internet. Saya peringatkan kamu, Islam tidak lagi bisa bersembunyi di zaman internet. Apa yang kalian tutup-tutupi selama ratusan tahun akan dibuka lewat internet sekarang ini. Jadi jelas ya. Jadi jelas harus melakukan mujizat-mujizat yang mana Muhammad tidak bisa lakukan itu. Korban penjajah Romawi sih. Aduh, ampun. Inilah saudara-saudara. Pertanyaan saya masih menyangkut masalah tema dalam Matius 26:39. Pak Bobo, tolong Pak dibuka Pak, Matius 26 ayat 39 kan, saudara kita mau tanya ini supaya dia juga tahu kebenaran Alkitab. Betul. 26 ayat 39, silakan Pak Ali dibaca Pak. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Yang mau ditanya apa Pak?
Ini benar 39. 2639 ya? Yang mana yang Bapak mau tanya? Sebentar, saya tak buka apa? Salah. Bukan sabda Alkitab itu apa ya? Sabda Ya, Alkitab Sabda. Bapak lebih baik buka di handphone, Bapak install Alkitab Yuku, Pak. Ini Alkitab Yuku lebih bagus. Ini kalau untuk yang ini di web mana yang paling akurat yang mana? Semua akurat Pak, sama Pak. Tapi lebih mudah yang Yuku ini yang sekarang yang terpampang di screen ini Alkitab Yuku namanya. Oh gitu ya. Di Play Store ada Pak, di Play Store ada Pak. Alkitab Yuku gitu aja, langsung diinstal, masuk gitu Pak. Saya pakai PC soalnya. Sebentar. Oh pakai PC. Oh pakai PC ada juga Alkitab Yuku. Atau pakai Sabda juga nggak apa-apa Pak. Kalau pakai Sabda bisa. Silakan Pak. Ini ada istilahnya apa? Ini ada TBA, YT, TL, BIS, TS. TB Pak, pakai yang TB Pak. Ya, pakai yang TB Pak. Itu bukan beda Pak. Itu adalah penjelasan daripada ininya Pak, daripada terjemahannya Pak. Dan ini untuk membaca pakai TB itu yang bahasa Indonesia sehari-hari, pakai yang lain nanti Bapak bingung. Coba ini saya tak baca dulu ya. Nah, monggo, maka ia melaju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sama kan Pak? Sama. Terus ini yang YT coba ya. Dan dia sedikit menjauh, lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa, katanya, Bapakku, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu dariku, akan tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti kehendakmu. Iya. Ya ini di situ ya, yang TL juga ini ada ya. Iya, betul Pak. Maka berjalanlah ia ke hadapan sedikit. Ya ini yang mau ditanya, iya Pak, saya udah tahu Pak. Yang Bapak mau tanya apa Pak? Lalu sujudlah ia berdoa, katanya, Bapakku, jikalau boleh biarlah kiranya cawan ini lepas daripadaku, tetapi di dalam itu pun bukannya kehendakku, melainkan kehendakmu juga. Ini memang masalah terjemah, mungkin ada perbaikan atau apa gitu ya. Ya saya berusaha. Enggak ada perbaikan Pak. Memang terjemahannya ada beberapa, tapi yang dipakai biasanya yang TB karena itu terjemahan yang mudah dimengerti Pak. Ya, silakan Pak. Apa yang mau ditanya? Di sini Yesus lagi sholat tuh. Bukan Yesus lagi sholat. Saya cuma mau bertanya seperti ini, bahwa cara berdoa Yesus itu kan bersujud. Bersujud intinya wajahnya menempel ke tanah. Yang saya tanyakan bukan kenapa ditanyakan juga nggak apa-apa Pak, bisa dijawab. Ya harus menghargai Pak soalnya. Jadi yang saya tanyakan seperti ini, apakah apakah yang dilakukan oleh Yesus itu tidak bisa menjadi tuntunan untuk umat Kristen berdoa, bahwa cara berdoanya itu adalah seperti itu? Seperti pertanyaan saya jelaskan. Bukan langsung nyekak istilahnya, jelas-jelas Yesus berdoanya seperti itu. Kenapa umat Kristen enggak niru itu? Enggak. Jadi pertanyaan saya lebih kepada apa alasannya, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam caranya berdoa tidak diikuti oleh, seperti itulah kira-kira. Iya, oke. Jadi perlu diketahui Pak. Ya. Memang tradisi Yahudi ketika berdoa dia sujud. Sujud itu seperti itu, ya, sujud sampai ke tanah. Orang Muslim sujud ke tangan itu namanya tefila atau selota.
Ya. Yaitu Selota namanya, Tevila. Itu berdoa. Dan mereka melakukan itu 3 kali, siang, pagi, dan sore. Pertanyaan saya, di Al-Quran Bapak kan 3 kali juga. Iya. Yang mana yang, mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya saya agak ini, yang mana yang menjiplak? Menjiplak, pertanyaan saya belum dijawab, udah dibalik tanya. Kan saya tanya, saya udah bilang itu memang sujud Yahudi, tradisi Yahudi untuk berdoa, yang menyembah Adonai, Ya. menyembah YHWH, itu seperti itu Pak. 3 kali mereka lakukan 1 hari. Berarti Yesus Yahudi. Ya Yesus Yahudi Pak, asli ting-ting. Nah, Ya. Dia pikir Yesusnya orang Arab. lah, maksud Bapak, Pak Ali, Yesus apa Pak? Orang apa menurut Bapak? Iya, orang Israel. Orang Israel itu bangsanya Pak. Iya. Bangsa Israel kayak Bapak bangsa Indonesia, Bapak sukunya suku Jawa. Ya, Iya. Kalau Yesus itu bangsa Israel, Campuran sukunya bangsa. Yahudi, Yudea, Yahudi. Jadi Yahudi, saya perlu jelaskan, tradisi Yahudi itu sholat namanya tefila atau bahasa Aramaiknya selota. Terus kemudian sunat, wajib sunat waktu bayi umur 8 hari, wajib disunat. Suka atau tidak suka harus disunat. Itu tradisinya. Jadi ketika mereka berdoa itu 3 kali Pak, pagi, siang, dan sore. Pertanyaan saya, kan saya udah jawab ya Pak ya, pertanyaan saya, di Al-Qurannya Bapak tadi dikatakan sholat itu, perintah sholat kan cuma 3, benar nggak Pak? Cuma 3 kali kan? Nggak ada 5 kali kan? Dalam satu ayat ada itu. Ada berapa? Itu bertasbihlah kamu memuji Tuhan pada pagi. Iya, 3 kali atau 5 kali Pak? Ayat itu merujuk ke 3 kali. 3 kali. 3 kali itu yang saya tahu, coba Bapak buka lagi deh. Itu diperintahkan pagi, siang, dan sore. Iya. 3 kali Pak. Nah, sholatnya tadi Bapak bertanya tadi, tefila atau selotanya Yahudi 3 kali juga Pak. Pagi, siang, dan sore. Iya. Mereka sudah melakukan itu, ya, sudah melakukan itu ribuan tahun sejak masa nabi-nabi, ya, 2000 tahun, 3000 tahun sebelum adanya Al-Quran Bapak. Iya. Jadi saya bertanya, mohon maaf Pak, yang mana yang asli, yang mana yang ikut-ikutan? Maksudnya ikut-ikutan gimana Pak? Ya ikut-ikutan melakukan selota 3 kali, pagi, siang, sore. Yang mana yang ikut-ikutan Pak? Yang orang Yahudi atau Al-Quran, di dalam Al-Qurannya Bapak? Mohon maaf Pak, saya tanya itu. Iya. Ya lebih tepatnya cara keyakinan kami tidak bisa dikatakan sebagaimana istilah dengan menggunakan kata-kata ikut-ikutan. Jadi memang sebentar Pak Ali, sebentar Pak Ali. Ini makin seru. Saya kan tadi Pak Ali mengatakan bahwa kenapa tidak mengikuti. Benar nggak pertanyaannya? Kenapa tidak orang Kristen tidak mengikuti seperti Yesus lakukan? Benar nggak Pak? Jadi pertanyaan saya bukan kenapa tidak mengikuti. Kenapa? Pertanyaan Bapak apa tadi? Nah, pertanyaan saya. Pertanyaan. Apa alasannya umat Kristen tidak mengikuti? Jadi yang saya tanyakan itu alasannya, bukan masalah kenapa. Iya, mengikuti. Ada alasannya. lama sekali. Nah, ini Aja gimana sih Pak Ali ini? Nggak bisa bahasa Indonesia. Itu Yesus ada perintahnya nih. mengajarkan seperti ini, baca Pak. Ada nih perintahnya Yesus ini. Jadi tidak lagi menyembah seperti itu Pak. Ini ada nih ayatnya Jadi nih. menyembah itu dalam roh dan kebenaran,
bukan mencium tanah lagi, Pak. Bukan bersujud kepalanya mencium tanah lagi. Ini ada ayatnya. Pak, baca. Silakan Pak Ali. Baca, Pak. Yesus mengajar doa itu. Ya, baca Pak. Jadi bukan kita tidak mau mengikuti. Kalau Yesus mengajarkan seperti itu, kita ikuti. Tapi Yesus mengajarkan seperti itu. Baca Pak. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Sekarang bahwa penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Yesus adalah seorang Yahudi, dia harus ikutin tatanan Yahudi. Sama seperti Bapak orang Jawa, Bapak harus ikut adat Jawa. Bener nggak Pak? Iya. Nah, jadi ketika Yesus melakukan itu, dia mengikuti tata cara Yahudi. Tapi ketika Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, itu kan perintah dalam hukum Taurat. Seperti itu, selota tevila. Nah, ketika Yesus mengenapi hukum Taurat, tidak perlu lagi Tuhan berdoa seperti itu. Tetapi berdoa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, kapan saja Bapak berdoa, di mana saja berdoa, cara bagaimana saja berdoa, itu yang diterima. Bukan harus, mohon maaf, bukan harus nungging kepalanya nyentuh tanah lagi. Pertanyaan saya udah jawab kan Pak ya. Pertanyaan saya, kenapa kok dalam Al-Quran ada perintah yang sama dengan tradisi Yahudi itu? Padahal tradisi Yahudi itu sudah 2000 tahun ada sebelum adanya Al-Quran. Pertanyaan saya, menurut Bapak, yang mana yang ikut-ikutan, yang mana yang asli? Ya, masalah itu mau dikatakan sebagaimana Pak Indra bilang itu ikut-ikutan atau apa, masalah itu masalah persepsi. Saya menghargai. Kenapa Pak kurang jelas Pak ngomongnya Pak? Kenapa? Yang jelas Pak, gimana? Boleh saya jelaskan dulu secara apa yang kita imani? Iya, silakan. Jadi bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk apa istilahnya, menyembah satu Tuhan yang Esa, dan Nabi Muhammad itu membenarkan Zabur, Taurat, Injil, dan juga membenarkan nabi-nabi terdahulu. Jadi ya secara tuntunan sholatnya, cara beribadahnya gitu ya, tentu saja mengikuti apa yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Oke, cukup. Udah cukup. Saya udah paham Pak, udah cakap. Iya. Pertanyaan saya Pak Ali, nabi-nabi yang mana yang Bapak ikuti? Maksudnya gimana? Ya kan tadi Bapak bilang Nabi Muhammad ini mengikuti katanya nabi-nabi tuntunan. Pertama katanya ikuti Taurat, Zabur, dan Injil. Pertama saya tanya, Taurat, Zabur, dan Injil, membenarkan Taurat, Zabur, yang Injil yang mana? Maksudnya Pak Lidara saya enggak kurang paham. Oke, saya jelaskan lagi. Taurat yang Pak Bum Bum, biar agak jangan ngantuk nih Pak Bum Bum. Yang dibenarkan itu Taurat, Zabur, dan Injil yang mana? Kalau di tangan orang Kristen itu ada Taurat, Zabur, dan Injil yang namanya Alkitab. Apakah Bapak membenarkan Alkitab atau ada lagi Taurat, Zabur, dan Injil yang lain? Oh, jadi kan Alkitab terdiri dari Zabur, Taurat, dan Injil. Seperti itu ya? Betul. Iya. Ya. Umat Islam membenarkan itu. Yaitu salah satu rukun iman kami kan membenarkan, meyakini kitab-kitab terdahulu. Oke, jadi berarti Pak Ali membenarkan Alkitab ya, yang ada Taurat, Zabur, dan Injil, benar nggak? Bukan membenarkan sepenuhnya Alkitab, kami membenarkan
bahwa pernah diwahyukan kepada rasul-rasul terdahulu, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kalau Seperti Pak Ali tidak membenarkan Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil, yang mana yang dibenarkan oleh Muhammad? Yang mana? Apanya maksudnya? Yang Kan mana lagi? Yang mana lagi? Pak Ya tentu Ali, saja Injil, Pak Lidara, gimana sih pakai nanya? ya. Tentu Ah, saja iya, Injil iya, yang iya. dibenarkan adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Di ayunan, waktu masih di ayunan. Enggak dalam kandungan. Oh, dalam Bu, kandungan. Bu, Mama, coba ulang lagi, aku coba ulang. dikasih kitab. Coba ulang lagi. Aku dikasih kitab Injil dan aku dijadikan nabi. Oke, oke, Aduh. Pak Ali. Mau tanya dong Pak Pak Ali, aku protes. Itu kitab Injil Isa kemana ya bisa hilang? Tuh, Carilah. ditanyain tuh. Jadi gini Pak Ali, saya tegaskan lagi. Yang ada di tangan sekarang kita, umat Kristen, yang namanya Alkitab itu terdiri Taurat, Zabur, dan Injil. Ya Pak Ali, Iya. itulah yang diturunkan kepada orang-orang terdahulu sebelum Muhammad. Iya. Bukan diturunkan, saya harus ralat lagi. Tuhan kita, ya pencipta Adonai, ya itu tidak pernah menurunkan kitab, tidak menurunkan kitab. Jadi kitab itu tulisan semua. Nah sekarang yang saya tanya, Al-Quran yang juga tulis. Bapak imani itu Taurat, Zabur, dan Injil yang mana? Kalau Bapak tidak mau mengakui Alkitab yang Taurat, Zabur, dan Injil yang kita pegang sekarang. Jadi menurut keyakinan umat Islam, sebagaimana yang kita yakini ya Pak ya. Jadi kembali kepada Iya, iman masing-masing. iya, keyakinan. Iya, Saya betul. tidak memaksakan Pak Lidara untuk meyakini apa yang saya yakini. Pak Lidara juga tidak bisa Iya. menyeret saya untuk meyakini apa yang umat Kristen yakini. Iya. Jadi intinya secara poinnya bahwa kami salah satu syarat iman kami adalah kita juga harus mengimani bahwa Tuhan pernah mewahyukan kita, pernah mewahyukan firman-firmannya kepada rasul-rasul terdahulu yang kemudian dimaktub ataupun ditulis oleh manusia menjadi Zabur, Taurat, dan Injil. Iya. Kemudian masalah Betul. Injil itu sekarang ada di mana, Injil yang mana, Taurat yang mana, Zabur yang mana, itu tidak ada kewajiban bagi kami untuk Mengetahuinya. mengetahui. Oke. Ya sudah kewajiban cukup. adalah, Ya. iya. Silakan yang lain, Pak. Jadi Pak Ali Dosti tidak wajib mengetahui yang harus diimaninya, tidak harus diketahui. Silakan Pak. Iya. Bu, yang lain silakan Bu. Ya, aku Safiatul mau nanya sampai. tadi. Ya, aku belum dijawab. Bapak itu percaya bahwa Nabi Isa waktu masih bayi itu diberikan kitab Injil dan Taurat ketika masih dalam kandungan. Bapak percaya kisah ini? Dan yang kedua, apakah ini historical event? Maksudnya kisah sejarah atau hanya khayalan? Menurut Pak Ali, bagaimana kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi ini? Itu cerita ada di mana itu? Nabi Isa masih bayi diberi Injil. Waduh, Lah di Bapak nggak baca Al-Qur'an, Quran? Pak. Terus Di celaka Al-Qur'an Pak Ali, silakan. Coba mana ayatnya? Oke, Nabi Isa ayatnya. masih bayi. Bapak nggak baca Quran dan tafsir ya? Aduh, berarti Bapak kalau pengajian ngapain aja Pak? Cuma belajar tatwij panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek, gitu Pak. Tapi artinya nggak tahu. Enggak tahu. Hanya belajar mengaji indah, tapi artinya nggak tahu. Padahal saya sudah bikin video loh Pak, bahwa kalau menghafal itu EQ-nya sekelas gorila. Jadi Buka tingkatan ayatnya, Bu berpikir itu Sophie, ada coba. 4. Tingkatan Buka. berpikir ada 4 Pak. Yang paling rendah namanya menghafal, ya. Coba buka ayatnya. Ntar saya cari. Silakan dulu, lanjut Bu Sofi, lanjut Surat dulu 3 sambil saya Pak, cari. buka surat 3 ayat Oh, surat 45. 3. Oke, sebentar ya. Oh, Pak Bom bisa Saya bukain, Pak. barusan selesai Surat mengajar 3 ayat versi 5. Quran ini. Sudah saya tutup sih laptopnya. Iya 30 ya. Tapi Bu. kalau saya Tiga. nggak salah ingat surah 3
45. Coba sebentar ya, saya Surat buka berapa? dulu laptop sucinya. Iya, itu Surat apa? berapa? Coba Pak, Surat buka tiga, surat Pak, 345 kalau Surat saya nggak 3. salah ingat. Jadi Bapak percaya ada kitab turun dari surga ya Pak ya? Pak Ali? Maksudnya Maryam 30 kali Ibu Sofi. Sebentar. Bukan Ali Imran, surah Maryam kali Bu. Ya, Surah Maryam. Maryam, Sorry. surah 19 5. ayat 27 sampai 30 sekalian. Saya nggak bisa masuk dari laptop ya. Saya bacakan juga tafsirnya. Ada nih, Ya, ada saya nih. bacakan tafsir Al-Jalalain, Ibn Abbas dan Ibn Katsir. Silakan dibuka Pak Ini- Bom. Surah ini, Maryam Pak. surah 19 Pak ayat Bom, ini 27 share sampai screen. 30. Oke. Iya, itu. Saya baca ya. Surah Maryam ayat 27 sampai 30. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun. Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Ini keliru ya. Maryam ibu Yesus bukanlah saudara perempuan Harun. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya dan mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam buayan?" Kemudian berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dalam kurung Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Sekarang saya bacakan tafsir Al-Jalalain mengenai Quran surah Maryam ayat 27 sampai 30. Isa berkata, "Lihat, aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab suci yaitu Injil. Dia telah memberiku kitab suci yaitu Injil dan menjadikan aku seorang nabi." Sekarang kita buka tafsir Ibn Abbas. Isa kemudian berbicara kepada mereka, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab suci. Dia mengajariku Taurat dan Injil ketika aku masih dalam kandungan ibuku dan telah mengangkatku menjadi seorang nabi setelah ibu melahirkanku." Sekarang kita buka tafsir Ibn Katsir. Mereka mengolok-olok Maryam karena menyuruh bicara dengan anak yang masih dalam buayan, dalam kurung. Bagaimana kita bisa berbicara dengan orang yang masih kecil dalam buayan? Maksudnya belum punya gigi, belum bisa ngomong, ya. Maimun bin Mahran berkata, kemudian Maryam, ya, maksudnya Maryam menunjuk ke arah Isa karena dia puasa, katanya puasa nggak bisa bicara. Dia menunjuk ke Isa, bicaralah padanya. Mereka kemudian berkata, kaumnya Maryam ini ya berkata, setelah dia datang kepada kami dengan bencana ini, maksudnya hamil tanpa suami, dia sekarang memerintahkan kami untuk berbicara dengan seseorang yang masih kecil dalam buayan. As-Sudi berkata, ketika dia menunjuk kepadanya, mereka menjadi marah dan berkata, dia mengejek kita, sampai-sampai memerintahkan kita untuk berbicara dengan anak ini, lebih buruk bagi kita daripada percabulannya. Sesungguhnya saya adalah hamba Allah, adalah hal pertama yang dia katakan. Ini adalah pernyataan kemuliaan yang tinggi dari Tuhannya dan kebebasannya untuk memiliki anak. Juga dia menegaskan bahwa dia sendiri adalah seorang penyembah Tuhannya. Allah berkata dalam kurung, dia telah memberikanku kitab suci dan menjadikanku seorang nabi. Ini adalah pernyataan tidak bersalah bagi ibunya dari amoralitas yang dikaitkan dengannya. Nauf al-Bikali berkata, ketika mereka mengatakan apa yang mereka katakan kepada ibunya. Suara siapa ini? Apa itu? Siapa itu? Pak Bom Bom. Pak Bom Bom lagi denger apa sih rame nggak dimatiin? Dengar demo 212 ya. Saya bacakan ya, ini penting. Lanjut. Al-Bikali berkata di dalam tafsir Ibn Katsir, ketika mereka mengatakan apa yang mereka katakan kepada ibunya, dia dalam kurung Isa masih menyusu dari payudaranya. Atas pernyataan mereka, dia melepaskan payudara dari mulutnya dan berbaring di sebelah kirinya sambil berkata, Isa nih masih nyusu nih, belum punya gigi ngomong, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Sekarang saya tanya, apakah di dalam sekarang saya tanya tafsir Al-Razi, ya, tafsir Al-Razi, saya bacakan satu lagi nih. Di dalam disertasi Muhammad Ahmad Kalafullah, ya, ini dia ngambil S2 PhD-nya di Al-Azhar University Mesir. Judulnya adalah Quran bukan kitab sejarah. Ya, diuji oleh Profesor Puli. Di halaman 28 tafsir Al-Razi menulis demikian. Al-Razi di dalam tafsirnya mengenai Quran surah 3 ayat 46, ya, dan Quran surah 19 tadi,
ayat 27 sampai 30 dikatakan Isa berbicara pada waktu bayi bagi orang Yahudi dan Nasrani menolak kisah ini sebagai kisah sejarah. Ya, jadi Al-Razi ketika mengatakan bahwa Isa itu bicara waktu masih baby, kemudian dikasih kitab. Orang Yahudi dan orang Nasrani menolak kisah ini sebagai kisah sejarah. Peristiwa yang tidak bisa dibuktikan dan sama sekali tidak pernah terjadi dan tidak masuk akal. Al-Razi mengatakan Yahudi dan Kristen berkata, kalau peristiwa ini memang benar-benar terjadi, maka akan sampai kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Al-Razi heran karena orang Kristen mengkultuskan Isa atau Yesus sebagai Tuhan, tetapi menolak mujizat bahwa Isa berbicara pada waktu masih bayi. Dengan kecintaannya terhadap Isa atau Yesus, mereka seharusnya mengetahui keajaiban orang yang dicintainya. Begitu juga dengan orang Yahudi menolak kisah ini sebagai kisah sejarah. Ya. Dan di dalam Al-Maidah, Bapak baca surah kelima ayat 110 dikatakan, ini Allah berkata ya kepada Isa, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sudah dewasa. Dan dalam kurung ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah Taurat dan Injil. Dahsyat. Dari mana kisah mengenai Yesus bicara waktu masih bayi ini diambil? Ini diambil dari Injil palsu, yaitu The Syriac Infancy Gospel atau Injil Tufuliah, atau di dalam bahasa Arabiknya adalah Arabic Infancy Gospel pasal yang pertama. Di dalam Injil palsu ini mengenai Injil kanak-kanak Yesus ditulis demikian. Ketika Yesus sedang berbaring di buayan ibunya, berkata kepada Maria ibunya, sesungguhnya aku adalah Al-Masih, anak Allah, Logos atau firman, yang telah engkau kandung, seperti yang malaikat Jibril katakan kepadamu. Dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan dunia. Injil masa kanak-kanak Yesus dalam bahasa Suriah ini juga dikenal sebagai Injil masa kanak-kanak Yesus dalam bahasa Arab. Ini adalah tulisan palsu atau apokrif perjanjian baru tentang bayi Yesus. Dan disusun pada awal abad ketiga. Ini merupakan cerita dongeng dari Mesir dan sebagian didasarkan pada Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas dan Proto-Evangelium Yakobus. Dan sekarang apakah Injil itu adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa waktu Isa masih bayi menurut Kristen? Silakan dijawab. Iya, saya juga ya memang tepat sekali Bu Sofiatul. Karena memang itu adalah di Injil Tufuliah. Injil Tufuliah, the Gospel of Infancy Jesus. Itu memang sudah tertulis. Saya ingatkan juga, saya jelaskan juga ke Pak Ali. Termasuk di Injil Barnabas ada itu ayat yang mengatakan bahwa Isa ketika tadi yang ayat Bapak baca tadi, ketika di taman, di bilik atau di taman dia berdoa, dia ketika orang Romawi datang dia ketakutan, kemudian dia lari masuk ke dalam bilik dan kemudian diangkat oleh Tuhan. Kemudian dikeluarkanlah orang yang diserupakan dengan dia. Itu adalah Injil apokrif. Mohon maaf Pak Ali, itu Injil sampah yang sudah kita buang, yang kemudian diserupakan dengan Isa dan dia yang disalibkan. Termasuk itu ada Yesus di Injil membuat Barnabas. burung dari tanah liat. Burung dari tanah liat 5 Itu kemudian adalah ditiup. diambil dari Injil palsu. Ya, yang kita buang. Itu namanya Injil kanak-kanak menurut Thomas tadi, ya. Ya, Injil Thomas, Injil palsu Thomas. Jadi ada Injil banyak Pak Ali. Ada namanya Injil Maria, Injil Thomas, Injil Yudas. Kebenaran saya punya semua. Ada 3 saya. Injil termasuk Yudas, Yesus Injil lahir di bawah pohon korma. Itu ada ya. di dalam Injil palsu Pseudo-Matius namanya. Pseudo-Matius, betul. Jadi itu Pak Ali, sejarahnya kita tahu semua. Jadi ada itu di dalam. Itu sejarah tidak akan bisa dihapus sampai kiamat. Di sejarah itu sudah ada. Ada namanya Injil palsu apokrifa, Injil. Wah banyak Pak, Injil sampah yang sudah dibuang. Tapi yang kita heran, yang kami heran Pak Ali, yang saya heran juga, kok bisa semuanya tuh, mohon maaf, ada di dalam Al-Quran, Pak. Itu gimana ceritanya ya Pak? Kisah mengenai Yesus bicara masih dalam buayan, Yesus membuat burung pipit, Yesus lahir di bawah pohon korma.
Itu Injil Gnostik, Injil palsu. Abad ketiga, abad keempat, sampai abad kelima dibikinnya. Jauh setelah saksi mata meninggal. Dan itu di dalam Alkitab kita tuh dibuang. Tapi tidak dibakar. Ya, karena untuk membuktikan kalau ada yang palsu, ada yang asli gitu loh. Ya. Nah, yang pertanyaan kita tadi itu Pak, bagaimana cerita-cerita ini yang tidak diakui historicalnya oleh orang Kristen, dan itu tertulis di dalam Injil-Injil palsu, bisa masuk di dalam Quran sebagai wahyu? Menurut Bapak ini wahyu ilahi apa wahyu si Hombing? Si Ya ST itu bisa untuk jawab. teman-teman dulu ya.